Kita berani berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif. Itu artinya butuh 400 triliun. 3.000 triliun APBN kita, kalau dipila 500 triliunnya aja untuk dana desa, saya yakin pembangunan nasional akan terasa kemandiriannya, kesuksesannya. 5 miliar untuk dana desa per desa itu bukan nominal yang kecil ya. Sedangkan sekarang aja dana desa yang cuma berapa miliar itu rawan sekali dengan namanya korupsi dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini syarat dengan muatan politik setelah kemarin mengatakan bahwa Jurkamnya mengatakan bahwa ibu hamil selama 9 bulan akan dikasih tunjangan. Kemudian motor juga akan BBM-nya gratis disubsidi. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat, teman-teman? Apakah masyarakat itu menyetujui atau bagaimana? Kita lihat komentar dari masyarakat, teman-teman. Berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan Min, Pak Imin. Gak usah dabrus lambemu, Min. Wong almarhum Gus Dur di kodeta apa maneh rakyat. Wah. Kakean janji kon niku. Wis melok Yohanes kono lho, gak usah kakean janji kowe. Omong ae dabrus kon niku. Akare kabeh ate dikeki gratisan lah kare duwe sapa? Ah. Kon niku. Wis padha ae mek Yohanes kono lambe tok ae. Hah? Emosi. kita berani berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan. Assalamualaikum Cak Min. Aduh, belum jadi wakil presiden sudah kebanyakan janji. Janji mau ngasih tunjangan untuk orang hamil sebesar 6 juta. Sekarang janji ini, janji itu. Sabar dulu Pak. Sabar dulu, belum tentu Anda jadi presiden dan belum tentu Anda terpilih untuk memimpin negara ini. Jadi stop berkampanye, stop untuk mengiming-imingi rakyat, stop nanti janjinya lupa. Karena ini pemilu aja belum dilaksanakan, Bapak sudah kebanyakan janji. Saya khawatir Bapak nanti lupa, itu saja Pak. Assalamualaikum. Salam. 500 triliunnya aja untuk dana desa, saya yakin. Saya yakin semua kepala desa pasti kaya. Pasti kaya, kepala desa pasti kaya. Kita berani berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan. Muhaimin cocok karo Anies Baswedan. Podo ngetabruse. Cocok. Kita berani berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan. Izin stage ya, saya tidak jadi pilih Anies kalau berpasangan dengan Cak Imin. Kenapa nggak jadi? Komitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan menggeliatkan Korupsi. Menggeliatkan korupsi. Kita berani berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan. Sudah ada yang janji-janji ini. Sudah ada janji-janji dengan desa ini. ADD-nya dijadiin 5 miliar. Woi, tambah semangat orang di desa itu mau jadi kepala desa ya. Uangnya besar. Ya. Duh. Janjimu tidak semudah itu, Ferguso. Ada DPR. Ada undang-undangnya, ya. Anggaran sebesar itu tuh bangun desanya jadi kota semua nanti itu. Kalau betul digunakan sesuai dengan apa domainnya, kebutuhannya. Tapi begini, garis besarnya orang ini sudah mulai mengumbar janji-janji. Pas dengan pasangannya yang suka menebar janji waktu kampanye, ditanya nanti dulu janjinya apa ya, begitu pas gitu aja. Siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini, Caimin.
Janji ini terlalu muluk-muluk. Siapapun wanita yang hamil akan dijamin kebutuhan dan kesejahteraannya. Seandainya wanita se-Indonesia hamil massal, apa negara sanggup membiayai? Indonesia bangkrut, min. BBM gratis untuk sepeda motor sekarang ya, min. Satu kakak itu sekarang ya punya motor 2, 3 bahkan sampai 5 loh. BBM gratis. Bangkrut Indonesia, min. Gulung tikar Indonesia ya. Dana desa era Jokowi 1M lah, Caimin 5M. 5 kali lipat. Dana dari mana? Uang dari mana? Itu uang goib. Masalahnya itu. 1M aja rawan ya. Dananya nggak karuan. Rawan korupsi, rawan diselewengkan. Buat plesir, buat healing, buat shopping. Ibu Lurah alasannya kegiatan PKK, sosialisasi PKK. Ibu-ibu PKK Lurah. Pak Lurah Ariana dangdutan, sawer nomor 1. Dana desa, min. 5 kali lipat, 5M. Banyak itu, uang banyak itu, duit itu. Caimin. Ambisi, terlalu ambisi jadi penguasa. Salam waras manut dawe Pak De Jokowi mawon kula. Berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan Wah, keren nih. Udah mulai kalkulasi tentang anggaran ya untuk ke depan bersama Anies. 5 miliar buat bancakan, buat ini. Pinter ya kalau soal uang ya. Memang jurunya sih cocok lah sama Anies. Jadi gini, tapi masyarakat Indonesia harus tahu Caimin didukung oleh siapa saja di belakang. Ada partai HMI ya. HMI. Apa partai HMI? Kalian ingat orang-orang yang dulu demoin Ahok, geruduk Ahok, gantung Ahok, yang ketuanya dulu kayaknya pergi bersama Sriwijaya R ya, itu pemimpin demonya kalau nggak salah ya, itu partai HMI ya, ada HMI atau udah sebuah partai apa organisasi itu saya nggak ngerti ya sekarang, karena mengingat HMI itu yang demo besar-besaran pada waktu itu, gantung Ahok ya, mini Ahok ya gitu ya, suruh di itu nih baru ini benar ini yang namanya Prof siapa itu yang dari UI yang cewek itu yang gininya itu tuh ya, ini baru benar kalau yang instruksikan bunuh Ahok, kemudian ada yang instruksikan tangkap Ahok, gantung Ahok itu. Nah, kemudian ketua PBHMI-nya itu ya siapa namanya itu? Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, bukan Hanura. Ingat nih, siapa tuh yang kurang dengeran? Ya, jadi apakah himpunan mahasiswa Islam itu yang bergabung dengan IMIN itu udah sebuah organisasi, sebuah partai apa masih organisasi saya nggak tahu ya. Cuman yang mendukung orang-orang ini ya kita harus tahu ya, kenapa masyarakat harus tahu bro. Saya buka-bukaan ya, kenapa itulah orang-orang salah satu partai yang mendampingi Caimin ya, yang berkoalisi dengan Caimin. Yang orang mendemoin Ahok, ya bunuh Ahok, gantung Ahok, tangkap Ahok, ya kan? Nah itu. Jadi salah satu ada anggotanya itu
kejebur kayaknya ya bersama Sriwijaya Air pada waktu itu yang saya goreng-goreng. Masih ingat kan kalian? Nah inilah, jadi PBHMI itu adalah ya partai bersatunya himpunan mahasiswa Islam yang teriak-teriak geruduk Ahok, ya tangkap Ahok, gantung Ahok, itu salah satunya ya. Nih Caimin dan Anies kalau soal uang 5 miliar itu komitmen mereka untuk apa udah dikalkulasi sebelumnya. Begitulah kira-kira ya. Saya ya gimana ya mau ngomongnya ya. Kalau soal uang mereka jagonya ya. Jadi salah satu pendamping Caimin tadi ya itu ya, ada HMI, ada Himpunan Mahasiswa Islam yang sering demo geruduk kantor di IPRD pada Ahok menjabat ya, geruduk tangkap Ahok, gantung Ahok, bunuh Ahok, itu ada ya. Salah satu anggotanya dulu ya pergi bersama Sriwijaya Air. Siapa? Siapa? Ada yang tahu siapa? Tenggelam. Nah itu salah satunya ya. Jadi salam waras, salam NKRI. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Wih, sungguh cita-cita yang menggiurkan, sangat mulia. Rakyat yang hamil akan dikasih uang, sedangkan yang punya sepeda motor akan digratiskan BBM-nya. Tapi nanti begitu 1 tahun mereka menjabat, negara bangkrut dan rakyat disuruh jual ginjal untuk bayar utang negara. Mbak Yo kalau ngasih janji itu yang masuk akal itu loh, Kang. Itu yang mau dibagi-bagian uang, mau buat subsidi itu uang dari mana? Tahu Sri Lanka kan kenapa bangkrut? Itu karena subsidi ke rakyat yang jor-joran. Dan kenapa negara itu kok memberikan subsidi yang jor-joran? Karena pejabatnya korupsi besar-besaran. Maka untuk meredam kemarahan rakyat, berikan subsidi ke rakyat secara jor-joran, maka adem. Dan akhirnya dia bangkrut negaranya. Kalau nggak salah PKB kan partai Islam kan. Jadi kalau bisa ya jangan malu-maluin umat Islam lah. Islam itu terkenal dengan kejeniusannya dan kecerdasannya, bukan gedabrusnya. Gedabrus obral janji cuma untuk meraih kekuasaan. Udahlah, skip Ganjar Pranowo aja lah. 5 miliar itu bukan uang yang sedikit, dan ini rawan untuk diselewengkan, dikorupsi, buat bancaan. Sekarang aja polemik untuk jabatan kepala desa yang 9 tahun itu aja masih, walaupun sudah ditandatangani ya, tapi banyak sekali masyarakat itu yang nggak setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu. Sekarang diiming-imingi lagi dengan ADD dana desa itu 5 miliar. Yang 1 miliar atau berapa itu sekarang itu? Yang sekarang ya, itu aja banyak yang diselewengkan. Ya. Jadi rakyat akan menilai. Sebenarnya kalau janji-janji dengan model seperti ini tuh nggak masuk bagi saya ya. Kurang cerdas, seolah-olah hanya dengan uang itu rakyat bisa dibeli gitu kan. Ini bukan malah mencerdaskan dari bangsa kita dengan digelontor uang kayak gitu. Dan itu rawan sekali diselewengkan. Jadi menurut kalian seperti apa teman-teman? Apakah kalian setuju ini? Kalau dana desa itu 5 miliar. Tapi juga belum tentu juga, karena memang ya belum tentu Caimin jadi presiden gitu kan. Itu hanya sebuah janji dan iming-iming. Kembalinya karena kan ujung-ujungnya politik juga untuk meraih massa gitu. Dan yang diambil dari kelas pemerintahan terbawah yaitu apa? Kepala desa. Diharapkan dapat memobilisasi massa di desa untuk memilih salah satu calon dengan diiming-imingi janji ya dana desa yang luar biasa 5 miliar. Sekali lagi bagaimana menurut kalian teman-teman?
Apa kalian setuju dana desa itu 5 miliar gitu kan? Dan desa 5 miliar, kemudian tunjangan ibu hamil, BBM gratis. Bagus sih, senang, kita senang semua. Apalagi BBM gratis. Tetapi bagaimana kalau negara ini bangkrut, kolaps gimana? Jadi kalau semisal memberi sesuatu hal tentang janji itu mohon yang masuk akal begitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan negara kita. Kemampuan APBN itu dalam mengatasi masalah itu. Jangan asal memberikan janji, toh nanti pada akhirnya malah berkelit gitu kan. Kalau sudah melihat pos-pos yang ada di negara kita, pos A, B, C, ntar nggak jadi, ntar mengecewakan rakyat, mengecewakan masyarakat. Oke teman-teman, salam cerdas, salam waras, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.